Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Damayanti. Saya mahasiswa PG PAUD semester 4 kelas B1 Universitas Islam Nusantara. Terima kasih kepada Ibu dosen Alifah Indalika Razak MSI selaku pengampu mata kuliah analisis kurikulum PAUD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang perkembangan kurikulum 1984. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum itu sendiri diantaranya sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Sejarah perkembangan kurikulum 1984. Kurikulum TK tahun 1984 itu disebut dengan kurikulum TK 1976 yang telah disempurnakan. Beberapa hal yang dianggap baru pada kurikulum 1984 adalah 1. Adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Jadi, semua bidang pengembangan yang telah ditetapkan pada tahun 1984 itu harus dikaitkan dengan kehidupan agama. 2. Tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Pada tahun 1984 ini kurikulumnya tidak lagi mengembangkan bebas bermain karena di setiap bidang pengembangan itu untuk kegiatan TK itu semuanya bermain. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sistematik. Jadi artinya adalah berkesinambungan itu terus-menerus, menyeluruh, dan objektif. Untuk keperluan peningkatan hasil proses dan hasil pengembangan pengolahan program serta proses dan hasil pengembangan itu sendiri. Karakteristik kurikulum 1984. Untuk meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Yang kedua, kegiatan bermain bebas di TK tidak merupakan bidang pengembangan lagi, tetapi bermain diterapkan sebagai wahana untuk pengembangan anak. 3. 10 unit yang ada di kurikulum TK 1976 yang telah dibahas oleh rekan-rekan kita di kelompok sebelumnya tidak digunakan lagi sebagai patokan pelaksanaan kurikulum TK dan diganti dan sebagai gantinya guru dapat memilih langsung bahan pengembangan yang sesuai dengan perencanaan kegiatan mingguan atau harian. 4. Memperluas dan memperdalam pengertian kelima sudut kegiatan yang ada agar lebih fungsional dalam pemanfaatan sesuai dengan bidang pengembangan yang ada. 5. Memperbaiki organisasi kelas sehingga anak lebih mudah bergerak dan dapat memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. 6. Guru dapat menilai keunikan yang dimiliki setiap anak sehingga dapat merencanakan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Maksud dan tujuan kurikulum 1984. Tujuan pendidikan TK tahun 1984 dibandingkan dengan tujuan pendidikan TK yang dituangkan pada kurikulum 1976, maka secara umum hampir sama penekanannya, hampir sama saja, namun penekanannya yang berbeda. Jika
pada kurikulum 1976 menjadikan anak sebagai warga masyarakat menjadi prioritas pertama, sedangkan pada kurikulum 1984 pengembangan pribadi anak hanya yang utama. Hal ini terjadi karena pada masa ini telah banyak teori-teori yang menekankan pentingnya perkembangan anak. Isi program kegiatan. Isi program pendidikan mencakup bidang-bidang pengembangan di antaranya pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, perasaan kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, daya cipta, pengetahuan, jasmani, dan kesehatan. Mungkin kalau sekarang pada kurikulum 2013 itu semacam 6 aspek perkembangan. Nah, ini kalau dulu itu pada tahun 1984 itu disebutnya dengan bidang-bidang pengembangan. Pendidikan moral Pancasila mungkin untuk sekarang itu seperti nilai agama dan moral. Nah, seperti itu. Isi program antara kurikulum 1976 dan kurikulum 1984 terdapat beberapa perbedaan. Pada kurikulum 1984 ada penambahan bidang pengembangan yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Materi tersebut ditambahkan dalam rangka mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, mungkin itu saja perbedaannya yang di antara 1976 dan 1984. Meningkatkan pendidikan Pancasila secara terus-menerus dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dengan memberikan penekanan pada ranah sikap dan nilai yang mendorong semangat, merangsang ilham, dan menyeimbangkan kepribadian. Semua bidang pengembangan wajib diberikan pada semua jenjang TK. Adapun penjenjangan pelaksanaan di TK adalah sebagai berikut. Tingkat A untuk anak didik umur usia 3-4 tahun. Tingkat B untuk anak didik umur 4-5 tahun. Tingkat C untuk anak didik umur 5-6 tahun. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin dari 0-6 tahun ya, itu beda-beda layanannya. Kalau untuk TK sendiri untuk sekarang itu usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Tujuan bidang pengembangan. 1. Bidang pengembangan PMP atau pendidikan moral Pancasila. Contohnya, mengembangkan perasaan moral anak dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kedua, bidang pengembangan perasaan kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, yaitu seperti menjalin hubungan dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. 3. Bidang kemampuan berbahasa, yaitu seperti pengembangan kemampuan berkomunikasi secara tepat. Yang keempat, bidang pengembangan pengetahuan. Bidang pengembangan pengetahuan itu yaitu pengembangan logika matematis dan pengetahuan antara ruang dan waktu. Yang kelima, pengembangan daya cipta, yaitu mengenalkan benda di lingkungannya sekitar untuk menciptakan suatu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Yang keenam, bidang pengembangan jasmani dan rohani, yaitu yang keenam yaitu bidang pengembangan jasmani dan kesehatan, yaitu mengembangkan kemampuan koordinasi motorik kasar. Mungkin kalau sekarang disebutnya dengan aspek fisik motorik seperti itu. Kemudian prinsip pelaksanaan kegiatan. Pendekatan proses belajar mengajar dilaksanakan dengan lebih diarahkan kepada bagaimana anak belajar daripada apa yang dipelajari serta mengacu kepada kejadian pembangunan aktual. 2. Proses ditekankan pada anak belajar sambil berbuat dan mampu mengelola
perolehannya. Yang ketiga, sistem penyampaian kegiatan dilakukan dengan pendekatan integratif bidang pengembangan. Terus selanjutnya adalah penilaian. Penilaian untuk perkembangan anak di TK pada tahun 1984 diarahkan agar mengetahui seberapa jauh proses dan hasil pengembangan yang diinginkan telah terwujud. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus, menyeluruh, objektif dan sistematik. Untuk keperluan peningkatan proses dan hasil pengembangan, pengelolaan program serta pelaporan proses dan hasil pengembangan itu sendiri. Mungkin penilaiannya tidak jauh beda ya dengan penilaian sekarang ya pada kurikulum 2013 itu. Ada persamaannya. Kemudian yang terakhir adalah yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Setiap kurikulum itu pasti ada kelebihannya, ada pula kekurangannya. Untuk kelebihannya itu sendiri, satu, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melakukan tugas dan keberanian mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas. 3. Anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang keempat, kualitas interaksi antara siswa yang sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Jadi, kelebihannya itu dapat disimpulkan bahwa siswa itu bebas aktif dalam berpendapat. Kekurangannya dari kurikulum 1984 yaitu 1. Banyak sekolah yang mensalahartikan metode CBSA, cara belajar siswa aktif. Mereka beranggapan diskusi yang dilakukan menjadikan suasana sangat gaduh di ruangan kelas. Yang kedua, guru dan siswa mengalami ketergantungan pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Siswa yang pandai akan menambah pandai sedangkan yang kurang pandai tidak akan ada peningkatannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan presentasi pengembangan kurikulum 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.